Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali malam ini kita lanjutkan kajian kita membaca beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah Maryam, urutan surah yang ke-19. Terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-58, yang pada ayat tersebut sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya menjelaskan dan menguraikan kisah beberapa nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Baik itu Nabi Zakaria, kemudian Nabi Isa, begitu juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Idris, dan terakhir tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nah, setelah menceritakan kisah beberapa nabi tersebut, yang tentu saja mereka adalah orang-orang saleh, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan pada ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim, maka datanglah setelah mereka, setelah orang-orang saleh tadi, nabi-nabi Allah SWT itu, khalfun. Di dalam Al-Quran kata khalfun itu bisa dibaca dengan dua cara. Khalfun dengan huruf lam yang disukun, dan khalafun dengan huruf lam yang dibaca fathah. Jadi khalfun dan khalafun. Kalau dibaca khalfun, maka maknanya adalah anak, keturunan, tapi konotasinya biasanya yang negatif, generasi yang tidak baik. Tapi kalau dibaca khalafun, maka maknanya adalah generasi penerus, biasanya yang positif. Itu maknanya khalfun yang negatif, khalafun yang positif. Sini digunakan kata khalfun, berarti datanglah generasi-generasi yang rusak. Setelah nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu, berikutnya datang generasi-generasi yang rusak. Seperti apa bentuk kerusakannya? Disebutkan dua sifat dalam ayat ini. Satu, ada ussalah. Satu, mereka menyia-nyiakan salat. Sifatnya. Yang kedua, wattaba'us syahwat, mereka memperturutkan syahwatnya. Jadi dua ciri utama generasi yang rusak, yaitu ketika mereka sudah meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Tentu saja kewajiban agama yang paling pokok yaitu kewajiban salat. Kalau sudah salat yang ditinggalkan oleh satu generasi, mereka adalah generasi yang rusak. Yang kedua, yang memperturutkan syahwatnya, mengikuti apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya, itu generasi rusak. Fasaufa yalqauna ghayya. Generasi-generasi yang rusak tersebut kelak mereka akan menemukan ghayya, kebingungan, kesesatan. Jadi generasi yang meninggalkan salat, yang memperturutkan syahwat, mereka akan hidup dalam kebimbangan, dalam kebingungan, dalam kesesatan. Ada juga yang memaknai ghayya itu nama salah satu neraka. Ghayya. Ya. Illa kecuali man taba wa amana wa amila sholihan. Kecuali orang yang satu dia bertobat, yang kedua amanah dia beriman, yang ketiga amila sholihan melakukan amal soleh. Nah, kalau mereka sempat bertobat, beriman dengan iman yang benar dan melakukan amal soleh, terutama salat yang tadinya ditinggalkan itu, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itulah yang akan masuk ke dalam surga. Wala yuzlamuna syai'a, mereka tidak akan pernah dizalimi sedikit pun. Jadi ayat ini memberikan kesan kepada kita bahwasanya amal itu yang menjadi salah satu penyebab masuknya seseorang ke dalam surga Allah SWT. Dan memang ada ayat yang menyebutkan udkhulul jannata
bima kuntum ta'malun. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Jadi udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang kalian lakukan, sebabkan amalmu. Nah, tapi di sisi lain kita menjumpai di dalam satu hadis di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu al jannata. Seseorang itu tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga oleh amalnya. Jadi amal itu tidak akan pernah memasukkan seseorang ke dalam surga. Itu Nabi tegaskan seperti itu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengarkan pernyataan Nabi tersebut langsung bertanya kepada beliau, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah Anda juga begitu ya Rasulullah?" Kata Nabi, "La wala ana." Tidak, saya juga tidak. Kata Nabi, "Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl." Hanya saja saya telah diliputi oleh rahmat dan fadal dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat Allah, karunia Allah telah meliputi saya, maka saya kemudian masuk surga. Berarti yang memasukkan ke dalam surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bertentangan? Tidak. Quran begitu juga hadis, ya, terkadang berbicara dengan bahasa zahir, dengan bahasa syariat, terkadang juga berbicara dengan bahasa batin, dengan bahasa hakikat. Jadi ketika Nabi SAW menyatakan bahwa amal itu tidak memasukkan ke dalam surga, tapi yang memasukkan adalah rahmat dan karunia Allah, itu bahasa hakikat. Secara hakikat rahmat Allah lah, karunia Allah lah yang memasukkan seseorang ke dalam surga secara hakikat. Tapi secara zahir, setiap manusia wajib untuk beramal. Hanya tidak boleh bersandar kepada amal tersebut. Sandaran kita adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga ulama yang memaknai dukhulul jannah, kalau masalah masuknya ke surga, birahmatillah, itu dengan rahmat Allah, masalah masuk. Tapi at-tamattu fil jannah, bersenang-senang dalam surga, itu bil amal, dengan amal. Maksudnya apa bersenang-senang? Tempat yang akan ditempati di dalam surga itu beda-beda. Yang menjadi faktor pembeda adalah amal. Jadi kalau untuk tiket masuk surga ibaratnya itu dengan rahmat Allah. Tapi untuk menentukan tingkatan-tingkatan di dalam surga, itu melalui amal. Orang yang punya amal yang baik tentu tingkatannya akan lebih tinggi di dalam surga. Tapi sebanyak apapun amal, bukan amal itu sesungguhnya memasukkan ke surga. Yang memasukkan adalah rahmat, karunia, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu cara ulama kita mengkompromikan antara hadis yang mengatakan tadi bahwa seseorang tidak akan pernah dimasukkan amalnya ke surga, ya, dengan ayat-ayat yang memberi kesan bahwa amal itu yang memasukkan ke surga. Seperti ayat ini. Kalau orang bertobat, dia beriman, dia beramal saleh, nah mereka itu akan masuk surga. Berarti dengan 3 faktor itu. Dan sedikit pun mereka tidak akan dizalimi. Surga apa yang akan mereka masuki? Jannati adnin, yaitu surga Adan. Allati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib. Yang telah dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman, ya, kepada ibadnya, kepada hamba-hambanya, ya, bil ghaibi, ya, dijanjikan sekalipun surga itu gaib. Gaib artinya tidak nampak. Jadi di dalam Al-Quran bentuk jama' abdun, hamba itu 2, abid sama ibad, ya, jadi ada abid, ada ibad. Kalau disebut abid maka maknanya umum, siapa saja manusia itu abid, masuk kategori hamba. Mau dia taat, mau durhaka, mau beriman, mau kafir, semua abidnya Allah. Tapi kalau disebut ibad, maka itu khusus hamba-hamba yang taat saja, hamba-hamba yang beriman. Jadi setiap kali disebut kata ibad di dalam Al-Quran, konotasinya pasti positif. Karena yang dipanggil yang taat saja, yang beriman. Wallahu basirum bil ibad.
Allah itu maha melihat hamba-hamba pilihannya. Allazina yaquluna rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Yaitu mereka yang selalu mengucapkan, ya, Tuhan kami, sungguh kami benar-benar telah beriman, maka ampuni dosa kami dan pelihara kami dari siksa neraka. Sama ayat ini disebut ibad, bukan abid. Maka khusus janji surga itu Allah SWT sampaikan kepada yang taat saja. Meskipun surga itu gaib, ya, gaib artinya la yudrikuhul aklu wala al-hissu. Tidak bisa dijangkau akal dan tidak bisa dijangkau indera. Sahabat Nabi SAW Abdullah ibnu Abbas ketika mendeskripsikan surga, beliau menyatakan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, tidak pernah terlintas di dalam benak seperti apa itu surga. Jadi yang diceritakan dalam Al-Quran adalah masal, perumpamaan dari surga. Karena hakikatnya surga itu tidak pernah terlintas di dalam benak kita. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu ma'tiya, pasti akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Manusia tidak akan pernah mendengar di dalam surga lagwan. Ya. Lagwan biasa diterjemahkan perkataan yang sia-sia, tidak berguna. Tidak mesti salah perkataan itu, bisa saja perkataan benar isinya, tapi dia tetap sia-sia. Karena perkataan itu ada perkataan benar, ada perkataan dusta. Perkataan dusta atau perkataan yang salah, ada yang salah karena disengaja, itu kebohongan. Ada yang salah bukan disengaja, itu kekeliruan. Perkataan yang benar, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu masuk kategori lagwan. Ada juga perkataan omong kosong, ya, omong kosong, perkataan yang tidak dimengerti. Sekarang ini mohon maaf jamaah sekalian, kadang-kadang banyak tokoh-tokoh apa, selebriti apa bicara, kita tidak mengerti apa maksudnya perkataan ini. Itu lagwan, perkataan yang tidak dimengerti. Di surga tidak ada perkataan-perkataan seperti itu. Tidak ada perkataan omong kosong di dalam surga. Semua perkataan yang baik, yang benar, yang bermanfaat. Yang didengar di dalam surga adalah salama. Yang didengarkan dalam surga adalah salam. Jadi antara sesama penghuni surga itu ada ucapan salamnya. Ya, wa tahiyyatuhum fiha salam. Jadi penghormatan mereka itu adalah salam, salam, salam. Ya, disebut juga dalam Al-Quran salamun alaikum bima sabartum. Salam kepada kalian disebabkan kesabaran kalian. Ada ulama yang menjelaskan bahwa di dalam surga salamnya beda dengan di dunia. Kalau di dunia kita ucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau di surga cuma salam, salam, salam. Ya, paling salam alaikum, salam alaikum. Kenapa demikian? Kalau salam di dunia fungsinya 3 minimal. 1, identitas keislaman. Jadi orang ucapkan salam di dunia itu untuk identitas keislaman. Salam ini identitas keislaman. Kalau kita ucapkan salam bukan sekedar salam semata-mata, tapi menunjukkan saya orang Islam, bapak ibu orang Islam, karena itu saya salami. Maka tidak boleh sembarangan mengucapkan salam yang syar'i, hanya boleh ditujukan pada orang Islam. Dia identitas keislaman. Yang kedua, salam itu adalah tahiyah, bentuk penghormatan. Jadi cara menunjukkan penghormatan kepada sesama muslim tidak harus tundukkan kepala, bungkukkan badan, angkat tangan. Yang diajarkan ucapan salam. Meskipun yang tadi tidak dilarang, Pak. Tapi tahiyah yang sesungguhnya dalam Islam itu salam. Dan yang ketiga, salam dalam Islam itu doa. Doa. Ya, jadi ketika misalnya mohon maaf saya ucapkan salam, saya menyatakan saya orang Islam, bapak orang Islam, saya hormati bapak, dan saya doakan supaya dapat salam, dapat rahmat, dan dapat berkah. Tapi kalau di surga ucapan salam itu semata-mata tahiyah, semata-mata bentuk penghormatan. Nah, jadi itu semata-mata bentuk penghormatan saja di dalam surga. Maka pendek saja salam, 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 salam alaikum. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya
Walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiya. Dan bagi mereka ada rezeki pagi dan petang. Jadi bagi mereka ada rezeki pagi dan petang. Apa maksudnya sini pagi dan petang? Bisa dimaknai secara makna sebenarnya ya waktu pagi, waktu petang. Tapi bisa juga pagi petang itu maksudnya sepanjang masa. Ada gaya bahasa di dalam bahasa Arab dan digunakan di Al-Quran, atau lebih tepatnya gaya bahasa Al-Quran yang kemudian menjadi kaidah dalam bahasa Arab, menjadi balaghah bahasa Arab yang disebut zikrul juz'i wa urida bihil kul. Zikrul juz' wa urida bihil kul. Disebut sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Sama Pak ya, di Al-Quran itu sering sekali. Walillahil masyriqu wal maghrib. Allah pemilik timur dan barat. Tidak pernah kita temukan di dalam Al-Quran Allah pemilik utara dan selatan. Tidak pernah ya. Yang selalu di Al-Quran Allah pemilik timur dan barat. Tidak pernah pemilik timur, pemilik utara selatan. Kenapa tidak pernah disebut-sebut utara selatan? Cuma timur barat saja. Apakah itu artinya cuma timur dan barat yang dimiliki oleh Allah? Tentu tidak, semua arah dimiliki. Tapi kenapa timur dan barat? Itulah gaya bahasa zikrul juz' wa urida bihil kul. Disebut sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Kenapa sebagian saja yang disebut? Karena itu dipandang sudah mewakili li ahamiyati hadzal juz'. Arah yang paling akrab dengan kita manusia timur barat itu yang paling akrab. Kenapa? Karena timur tempat terbitnya matahari, barat tempat terbenamnya, maka itu akrab bagi kita. Begitu juga waktu. Ya, dalam 24 jam waktu yang paling dekat ya pagi petang. Maka sering disebut tiap pagi dan petang. Tapi tidak mesti yang dimaksud pagi betul, petang betul, tapi sepanjang masa. Nah, jadi bagi penghuni surga mereka akan mendapatkan rezeki pagi dan petang. Tilkal jannah allati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga. Yang kami wariskan dalam arti kami berikan ya kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali digunakan kata ibad yang menunjukkan hanya hamba-hamba yang taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dan tidaklah kami turun illa bi amri rabbik, kecuali atas perintah Tuhanmu. Siapa kami ini? Jibril alaihissalam. Jadi Jibril itu bukan hanya Jibril, semua malaikat tidak pernah bertindak atas keinginannya sendiri. Tidak pernah bertindak atas keinginan sendiri. Semua yang dilakukan oleh malaikat itu semata-mata karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kita ini manusia, diberikan ikhtiar, diberi pilihan. Kalau malaikat tidak ada pilihannya. Tinggal melaksanakan saja, tidak punya pilihan lain. Suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Jibril alaihissalam, Jibril, saya itu senang sekali kalau kamu sering-sering datang mengunjungi saya. Kata Jibril, demi Allah saya juga senang ya Rasulullah. Tapi masalahnya saya datang itu bukan maunya saya. Saya datang kalau Allah perintahkan. Si malaikat kan tidak punya kehendak sendiri. Semua yang dilakukan semata-mata berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kita manusia. Jadi Jibril tidak turun kecuali berdasarkan perintah Tuhanmu. Lahu ma baina aidina, milik Allah lah segala apa yang ada di hadapan kita. Wa ma khalfana, juga yang ada di belakang kita. Wa baina zalik, dan segala yang ada di antara keduanya. Ini lagi Pak gaya bahasa sebut sebagian. Kok cuma depan belakang, dari sebut kanan kiri ya, karena yang paling mudah ya depan belakang. Wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu tidak pernah lupa. Inilah penggalan ayat menurut sebagian ulama yang dibaca ketika sujud sahwi. Kan kalau di dalam hadis, riwayat-riwayat itu tidak pernah menyebut apa yang Nabi baca ketika sujud sahwi. Riwayat-riwayat hadis hanya menceritakan Nabi sujud sahwi. Ada beberapa kesempatan, sekitar 5-6 kali lah, kurang lebih sekitaran itu, Nabi melakukan sujud sahwi. Tapi tidak pernah satupun dalam riwayat itu yang menyebut apa yang Nabi baca.
Maka ulama beda pendapat. Sebagian ulama berpendapat yang dibaca seperti yang kita baca pada sujud-sujud dalam salat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ada juga ulama yang mengatakan yang dibaca sesuai dengan penyebabnya. Nah, karena ini disebabkan adanya kekeliruan di dalam salat, ada kekurangan, ada kelebihan, ya, atau ada keraguan, maka yang dibaca penggalan terakhir dari ayat tadi. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Tuhanmu itu tidak pernah lupa. Nah, juga ulama yang mengatakan yang dibaca subhana man la yanamu wala yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Ya, jadi itu pilihan-pilihan sifatnya. Saya kira itu Pak pengantar kajian kita. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditambahkan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.